Yang intinya adalah bagaimana kita memahami kebudayaan sebagai satu produk masyarakat yang kemudian produk kebudayaan ini bagaimana digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka penting untuk mengetahui dahulu mengenai apa itu budaya. Selama ini kita kata budaya itu sering diterjemahkan sebagai bentuk kesenian saja. Dalam cultural studies itu kebudayaan itu berkaitan dengan persoalan menyangkut kehidupan politik, kehidupan ekonomi, ideologi ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan cara pandang sementara orang yang mengatakan bahwa budaya itu adalah kesenian. Itu yang harus kita ubah cara pandang kita. Jadi itu yang harus diketahui lebih dahulu karena rumus budaya sendiri sangat kompleks. Lebih dari 300 definisi yang dapat digunakan untuk menerjemahkan kata budaya. Tetapi dari seluruhnya itu dapat kita bagi menjadi dua. Hasil kebudayaan dari manusia, kelompok manusia itu ada dua. Yang pertama adalah budaya yang bersifat material, sesuatu yang bisa dilihat dan mewujud, sifatnya dapat diserap oleh panca indera. Tetapi hasil budaya juga berarti bersifat imaterial, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, kalau sesuatu yang bersifat terlihat itu mudah diamati, kemudian juga mudah studi atau dipelajari. Tetapi bagi hasil budaya yang sifatnya itu imaterial, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan. Misalnya tentang keadilan, tentang kesejahteraan, tentang kebahagiaan, tentang penderitaan, itu agak sulit. Seperti tema yang diambil oleh disertasi Mas Dodi itu juga, Mas Dodi Salman itu ya agak sulit karena itu bersangkut paut ada dua domain, satu domain mengenai pemerkosaan dan yang kedua mengenai pemberitaan. Di satu sisi kata pemerkosaan itu sendiri apakah bersifat fisik ataukah itu bersifat diskurs, itu yang harus diketahui di dalam hal ini. Jadi kata pemerkosaan itu di dalam peristiwa 1998 itu bisa menjadi dua bagian yang penting. Yang pertama adalah yang bersifat fisik, yang kedua bersifat diskurs. Diskurs itu ya itu diwacanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di situ agak sulit itu ketika kita melihat peristiwa 98 itu terjadinya pemerkosaan massal itu, apakah itu sesuatu yang nyata atau itu hanya bersifat diskurs. Itu suatu hal yang di dalam studi budaya
agak sulit. Pada awalnya cultural studies ini dikembangkan di Birmingham University di prodi sosiologi. Dari situ yang pertama kali diamati adalah hubungan antara golongan burjuis dan golongan proletar. Ya karena apa? Karena memang studi cultural studies ini merupakan kelanjutan dari paradigma Marxis tentang hubungan antara kaum yang ditindas dan kaum yang menindas. Kata-kata ditindas dan menindas itu juga menjadi persoalan kompleks. Apakah itu secara langsung, misalnya pemberian cuti, pemberian gaji, pemberian hak-hak untuk para buruh, ya, hak untuk cuti, misalnya, hak untuk menerima santunan kerja, atau hak menerima santunan kerja. Itu menjadi sangat krusial di Inggris karena memang para pendiri dari cultural studies ini cita-cita untuk dapat menggolkan, setidaknya berusaha untuk membela kaum yang tereliminasi atau yang tertindas. Dan di dalam paradigma Marxis sangat jelas sekali bahwa kaum yang tertindas itu adalah kaum buruh atau kaum proletar. Maka di dalam hal kita menulis disertasi seperti yang ditulis oleh Mas Devi Salman itu, ya Mas Devi Salman harus menempatkan pembelaan yang jelas. Apakah korban pemerkosaan itu, lalu bagaimana caranya setiap media massa itu mengungkapkan, menghadirkan, mempresentasikan peristiwa baik itu secara diskurs maupun baik itu secara fakta atau realitas untuk menguji, menentukan sikap kita terhadap peristiwa itu. Jadi dengan demikian kita ini dalam studi budaya ini selalu ada pemihak, kita ada semacam kepedulian terhadap mereka yang tereliminasi atau terpinggirkan atau yang tertindas. Nah, itu merupakan spirit yang pertama. Untuk bisa ke situ maka kita melihat bagaimana yang terjadi pada penulis-penulis cultural studies, ya. Terutama ada tiga school lah yang karena di Eropa itu. Satu adalah Frankfurt School. Itu yang dimotori oleh Adorno, CS, kemudian juga Habermas. Yang di Inggris itu ya asal mula berdirinya cultural studies ini dipelopori oleh Seppel dan lain-lain. Nah, di Spanyol muncul Antonio Gramsci yang membedakan antara dua masyarakat, satu yang masyarakat yang bersifat madani atau civil society dan yang satu adalah political society, itu masyarakat yang berkuasa.
Saya sendiri di Eropa ada di Ekol Anal. Ekol Anal itu satu mazhab yang mengkaji tentang sejarah dan peradaban, di mana saya sekolah di situ, yang juga lebih banyak berbicara mengenai multi perspektif. Kalau di Prancis itu multi perspektifnya dalam pengertian bahwa semua yang diakibatkan dari produk kebudayaan itu, apakah itu menyangkut SFP atau ilmu sosial, ilmu politik, maupun juga budaya. Tokoh-tokoh yang terkenal adalah yang pertama adalah kita menyebut Michel Foucault yang meninggal tahun 80. Saya tidak menangi ya. 4 tahun kemudian saya baru datang ke Paris ya. Tapi saya membersamai para pemikir-pemikir kritis lainnya seperti Jacques Derrida misalnya. Saya ikuti kuliahnya karena kebetulan gedungnya sama dan dia merupakan salah satu direktur studi di program studi di tempat di mana saya sekolah. Selain Jacques Derrida, kemudian juga ada Pierre Bourdieu. Ya. Pierre Bourdieu ini seorang ahli sosiolog yang kantornya kebetulan satu lantai dengan tempat saya bekerja dengan Pak Lombard, Denis Lombard ya, di tingkat 6 di 57 itu Boulevard Raspail. Boulevard Raspail itu tempat ya kuliah kami, kuliah Derrida, kuliah Pierre Bourdieu. Dan ada lagi satu tokoh yang saya sangat hormat pada beliau, yaitu Jean Dubuat. Jean Dubuat ini lebih banyak menekankan budaya massa yang menjadi satu ikon kebudayaan pasca modern, yang mana hasil budaya ini lebih banyak eksploitatif. Dia melahirkan teori yang disebut simulacrum, itu bahwa kebudayaan itu ketika dia diambil oleh media hanya bersifat simulasi. Jadi di sini kita melihat ya perkembangan yang terakhir yang dikembangkan juga oleh Birmingham dari diskursus mengenai kapitalisme dan proletar, kaum berburuh dan proletar, relasi itu kemudian berubah menjadi pentingnya media massa. Dan sekarang bertambah pentingnya media sosial di dalam mempengaruhi kehidupan. Ini menjadi satu hal yang krusial ya di dalam kehidupan, karena kita tidak lagi mempunyai keyakinan bahwa media itu menyebutkan sesuatu yang bersifat faktual. Nah, ini penting bagi Pak Agus dan Pak Dodi. Harus punya sikap ya di dalam tulisan nanti, bahwa kita tidak lagi punya keyakinan bahwa apa yang dimuat oleh media itu, apa yang disampaikan itu secara tradisional seharusnya merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat. Tapi pada perkembangan selanjutnya isi media sebagaimana dijelaskan oleh Jean Dubuat itu bersifat simulasi saja.
Nah, kalau bersifat simulasi artinya apa? Ya, Pak Dodi ya. Artinya bahwa ya, media itu tidak lagi steril, ya. Dia tidak murni untuk dapat menyatakan fakta sebagai apa adanya, tapi di situ ada motif. Nah, itulah yang oleh Pak Wito, Anda belum banyak berbicara mengenai motif. Motif-motif media itu pasti mempunyai misi yang di belakangnya atau mempunyai tujuan tertentu untuk dapat mengframing sebuah fakta. Nah, itu di situ ya, kita harus berhati-hati ya, bahwa apa yang dituliskan oleh media itu belum tentu merupakan sebuah fakta. Sama ketika mengemukakan ada seorang wanita yang tergeletak di pinggir jalan, lalu ada sekelompok polisi di satu sisi dia membantu pernapasan, tetapi dilihat orang lain sebagai pelecehan. Ada dua angle. Itu sesuatu yang krusial ya di dalam ilmu kajian budaya. Maka kita sebagai human being, sebagai orang yang mempunyai moralitas harus diuji seberapa besar kemampuan kita untuk dapat melihat fakta sebagai fakta atau fakta sudah mendapatkan tinggi. Apalagi sekarang ini kita melihat adanya berita hoax. Yang memang itu di faktanya hanya mungkin 1-2% saja, tapi dibangun sedemikian rupa sehingga berita itu menjadi sesuatu yang seperti benar-benar terjadi. So, kalau kita melihat perang Ukraina Rusia, nah, di situ akan tampak sekali ya, bagaimana masing-masing pihak itu berusaha untuk memberikan satu opini-opini yang negatif pada pihak lain, sehingga publik sendiri akan menjadi bingung. Misalnya bangsa Indonesia sendiri banyak menghubungkan perang dunia atau perang Rusia Ukraina itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Rusia sebagai bangsa Rum. Jadi kalau bangsa Rum itu nanti adalah suatu bangsa di akhir zaman yang dapat membela agama Islam itu. Padahal kenyataannya bahwa di situ telah terjadi kekejian, kekejaman, pembunuhan yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Jadi
Kalau begitu caranya bagaimana? Kita sebagai peneliti, ya sebagai peneliti itu memang tidak apa, tidak steril, maksudnya tidak steril itu ya kita tidak bersih-bersih amat gitu. Kita harus memilih. Nah, pilihan itu kan sampai Profesor Pawito mengatakan kalau dia memilih sikap seperti ini, saya mundur, Prof. Kan begitu. Sampai begitu. Promotor ya, promotornya Pak Dodi Salman itu, Profesor Pawito itu. Sampai mengatakan seperti itu karena perbedaan sikap kita sebagai seorang peneliti terhadap sebuah peristiwa. Nah, caranya bagaimana mengatasi hal-hal yang sulit seperti itu? Makanya kita membutuhkan satu data-data yang perlu diuji validitasnya. Tidak sekedar data itu hanya hanya apa adanya yang ditampilkan oleh media dan kita anggap itu sebuah kebenaran. Harus melalui proses kritik. Kalau di dalam ilmu sosial disebut krisis apa kritik validasi. Nah, di situ yang karena di antara saya di tengah-tengah ya, di antara Prof. Pawito dengan Dodi Salman, saya menangani saja karena ya bagaimana faktanya dilihat. Nah, kebenaran itu juga tidak ya bersifat objektif belakang. Kadang-kadang kebenaran itu juga ada unsur-unsur subjektivitas masuk ke dalam argumentasi.